Run it back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yulia Dwi Rahayu NIM 155, Muhammad Kartiko Aji NIM 231, Erik Gustianto Faizin NIM 241, dan Wahyu Nurutami NIM 245. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis regresi sederhana atau inferensial. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian regresi, kemudian konsep dasar, bentuk fungsional hubungan regresi, kegunaan analisis regresi, dan analisis regresi sederhana. Yang pertama adalah pengertian regresi, yaitu suatu analisis tentang ketergantungan suatu variabel kepada variabel lain, yaitu variabel bebas dalam rangka membuat estimasi atau prediksi dari nilai rata-rata variabel tergantung dengan diketahuinya nilai variabel bebas. Model regresi merupakan suatu cara formal untuk mengekspresikan dua unsur penting suatu hubungan statistik. Yang pertama, suatu kecenderungan berubahnya peubah tidak bebas Y secara sistematis sejalan dengan berubahnya peubah besar X. Yang kedua, perpecahan titik-titik di share kurva hubungan statistik itu. Kedua ciri ini disatukan dengan suatu model regresi dengan cara mempostulatkan bahwa ada suatu rencana peluang peubah Y untuk setiap taraf atau level peubah X. 2. Rataan sebaran peluang berubah secara sistematis sejalan dengan berubahnya nilai peubah X. Bentuk fungsional hubungan regresi. Pemilihan bentuk fungsional hubungan regresi terkait dengan pemilihan peubah bebasnya. Ada kalanya teori bilangan ilmu bersangkutan bisa menunjukkan bentuk fungsional yang cocok. Untuk selanjutnya, kegunaan analisis regresi adalah untuk tujuan deskripsi, untuk tujuan kontrol, dan sebagai prediksi. Analisis regresi sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Regresi linier. Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B X. Keterangannya, Y sama dengan variabel independen atau variabel terikat. X sama dengan variabel independen atau variabel bebas. A sama dengan konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Mengaplikasikan pada data contoh. Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, atau dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Contoh perhitungan regresi linier sederhana. Sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon
dengan diameter batang pohon. Dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Diambil sampel secara acak sejumlah 8 pohon mahoni. Dapat dilihat dari tabel 1 dalam kolom X dan Y. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membentuk persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya adalah menentukan konstanta A dan koefisien B. Langkah-langkahnya seperti gambar tersebut. Dari tabel tersebut dapat diperoleh A sama dengan dalam kurung 321 dikali 713 dikurangi dalam kurung 73 dikali 3142 per dalam kurung 8 kali 713 dikurangi 73 kuadrat sama dengan minus 1,3147. B sama dengan dalam kurung 8 dikali 3142 dikurangi dalam kurung 73 kali 321 per dalam kurung 8 kali 713 dikurangi 73 kuadrat sama dengan 4,5413, sehingga persamaan regresi yang diperoleh Y sama dengan minus 1,3147 plus 4,5413 X. Interpretasi dari koefisien regresi. Nilai A sama dengan negatif 1,3147. Artinya, tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif, sehingga dianggap 0. Nilai B sama dengan 4,5413. Artinya, jika terjadi peningkatan diameter batang pohon mahoni satu satuan, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Selanjutnya, koefisien determinasi R kuadrat. Rumusnya seperti yang sudah tertuliskan di sini dan menghasilkan R sama dengan 0,886, bernilai positif dan kuat. Standar error estimate persamaan regresi. Rumusnya seperti yang sudah dituliskan di sini. Jadi, besarnya standar error estimate persamaan regresi adalah 6,6364. Hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar di sekitar garis regresi cukup kecil. Langkah selanjutnya yaitu pengujian koefisien regresi. Yang pertama, uji hipotesis. H0 B sama dengan 0, H1 B tidak sama dengan 0. Lalu taraf signifikansi. Pilih nilai signifikansi A sama dengan 5%. Selanjutnya daerah kritis. Dengan nilai A sama dengan 5% dan derajat bebas N-2 sama dengan 6, maka diperoleh nilai T tabel pada 5% per 2 sama dengan 2,5%, yaitu 2,447. Selanjutnya statistik uji. T hitung sama dengan 4,6805. Lalu keputusan. Nilai T hitung sama dengan 4,6805 lebih besar daripada T tabel 2,447, sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan, dengan tingkat signifikansi 5% cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni. Sekian penjelasan materi dari kelompok 1 mengenai analisis regresi sederhana masalah inferensial. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.